COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 WNI positif terjangkit virus corona, yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Kasus pertama tersebut diduga berawal dari pertemuan perempuan 31 tahun tersebut dengan warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Pertemuan terjadi di sebuah klub dansa di Jakarta pada 14 Februari 2020. Grafik yang menggambarkan jumlah kasus positif COVID-19 per minggu, mulai bulan Juli, Agustus, dan September 2020. Berdasarkan data mingguan yang dilansir dari laman merdeka.com, pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, kasus COVID-19 di Indonesia telah menembus angka 244.732 orang. Dengan data yang sama, pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 mencapai angka 177.503 orang. Akan tetapi, data tersebut juga memperlihatkan kabar duka dengan bertambahnya kasus meninggal dunia yang mencapai angka 9.556 orang. Tentukan kecepatan rata-rata penambahan kasus positif COVID-19 per minggu. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penularan COVID-19. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penambahan kasus corona. Yang pertama, virus corona dapat bertahan 3 jam hingga 7 hari tergantung jenis permukaan benda. Pada kaca bisa bertahan 5 hari, pada kayu bertahan 4 hari, pada plastik dapat bertahan 3 hari, pada karton bertahan 24 jam, dan pada tembaga dapat bertahan 4 jam. Yang kedua, kontak langsung penderita dengan orang lain. Yang ketiga, kurangnya kesadaran diri untuk memakai masker. Jelaskan dampak COVID-19 di masyarakat. Dilihat dari sisi sosiologis, sisi kualitas penduduk, dan sisi agama. Dampak COVID-19 di sisi sosiologis meliputi aspek struktural, kultural, dan aspek prososial masyarakat. Pada aspek struktural, COVID-19 membuat kesenjangan sosial semakin meluas, banyak terjadi PHK, dan kalangan miskin baru pun bertambah. Dalam aspek kultural, dengan adanya COVID-19 ini melahirkan new normal, di mana pola interaksi masyarakat berubah. Jarak interaksi harus 1,5–2 meter. Selain itu, terdapat hal positif, yaitu membuat kesadaran terhadap kebersamaan dan pola hidup bersih di masyarakat semakin meningkat. Namun, terjadi pertentangan di tengah-tengah masyarakat, antara masyarakat yang siap dalam kehidupan new normal dengan masyarakat yang masih memegang teguh kebiasaan lama. Dampak COVID-19 di sisi kualitas penduduk. Dengan adanya COVID-19 ini membuat pemerintah semakin meningkatkan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk dapat mempercepat terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dampak COVID-19 di sisi agama. Adanya COVID-19 melahirkan kehidupan new normal, di mana dalam berkehidupan di masyarakat terdapat beberapa aturan baru. Salah satunya yaitu jarak interaksi yang harus berjauhan. Hal ini tentu berdampak pada kegiatan beribadah. Di agama Kristen, kebaktian dilakukan secara live streaming. Jumlah jemaat yang datang ke gereja pun dibatasi dan diberi jarak, serta diwajibkan memakai masker. Karena adanya COVID-19 ini membuat banyak jemaat gereja bersatu untuk membagi-bagikan sembako dan obat-obatan pada orang yang membutuhkan. Di agama Katolik, ibadah juga dilakukan secara live streaming. Jumlah jemaat yang datang ke gereja pun dibatasi dan diberi jarak, serta diwajibkan memakai masker. Dalam ibadah secara offline, salam damai pun ditiadakan. Selain itu, karena adanya COVID-19, seluruh kegiatan dilakukan di rumah dan membuat waktu bersama keluarga menjadi lebih banyak sehingga bisa berdoa bersama dan menguatkan iman. Di agama Islam, karena adanya new normal, jumlah jemaah di masjid
dibatasi dan diberi jarak. Lalu diadakannya pengajian secara live streaming. Sholat jamaah diganti menjadi munfarid, silaturahim dilakukan secara online, dan sholat id dilakukan di rumah masing-masing. Bagaimana pendapat Anda mengenai isu yang berkembang mengenai perbedaan kedua artikel tersebut? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menjawab pertanyaan pada lembar tugas siswa proyek 2. Ada nomor 4, yaitu bagian pendidikan agama Islam. Tugasnya adalah membaca 2 artikel, kemudian memberikan pendapat mengenai isu yang berkembang pada artikel tersebut. Artikel yang pertama, WHO umumkan virus corona sebagai pandemi. Dan artikel yang kedua, isu dugaan konspirasi COVID-19. Pendapat tentang isu yang berkembang dari 2 artikel. Artikel yang pertama menyebutkan bahwa munculnya isu-isu dugaan mengenai adanya konspirasi di balik terjadinya COVID-19. Ada yang menyebutkan bahwa COVID-19 merupakan bagian dari senjata biologi rahasia Cina. Ada teori yang mengatakan bahwa virus corona pembunuh baru yang berasal dari laboratorium di Wuhan. Ada pula pendapat yang mengatakan pandemi corona dibuat perusahaan farmasi besar. Pengusaha Bill Gates dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dituduh sebagai biang kerok penyebaran COVID-19. Dan artikel yang kedua menyebutkan bahwa WHO mengumumkan bahwa COVID-19 sebagai pandemi. Ada 3 kriteria spesifik untuk pandemi, yaitu virus dapat menyebabkan kematian atau penyakit, penularan virus ke orang-orang yang berkelanjutan, yang ketiga, bukti penyebaran ke seluruh dunia. Pendapat saya sebagai pelajar mengenai kedua artikel tersebut adalah bahwasanya COVID-19 muncul dengan proses yang begitu cepat, bermula hanya menyebar di kota Wuhan, hingga menyebar ke berbagai negara dalam waktu kurang dari 6 bulan. Oleh sebab itu, COVID-19 disebut sebagai pandemi, dan itu sudah benar adanya, karena memenuhi 3 kriteria spesifik pandemi. Mengenai isu konspirasi di balik penyebaran COVID-19, banyak peneliti yang mengatakan bahwa itu benar adanya, namun banyak juga yang menyangkal tentang konspirasi tersebut. Terlebih lagi, berita tersebut masih sekedar isu, belum bisa dipastikan benar atau tidaknya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan kemampuan sistem imun dalam menghadapi virus COVID-19. Imun tubuh yang kuat berperan penting untuk melawan infeksi virus. Ketika memasuki tubuh, virus corona akan menempel pada dinding sel-sel saluran pernafasan dan paru-paru. Kemudian masuk ke dalamnya untuk mengembangkan infeksi. Proses tersebut akan terdeteksi oleh sistem imun tubuh. Selanjutnya, sistem imun tubuh akan beraksi dengan cara mengirim sel darah putih untuk membentuk antibodi yang akan melawan virus tersebut. Reaksi perlawanan tubuh terhadap virus ini akan memunculkan beberapa gejala, seperti misalnya demam. Gejala ini biasanya akan muncul dalam 2-14 hari setelah virus memasuki tubuh. Pada orang yang sistem imunnya kuat, virus corona yang menginfeksi tubuh akan kalah sehingga gejala-gejala tersebut akan hilang dan orang tersebut akan sembuh dengan sendirinya. Namun apabila sistem imun orang tersebut lemah, akan menyebabkan gejala-gejala tersebut semakin parah dan dapat menyebabkan komplikasi atau bahkan kematian. Setelah sistem imun mengenali dan mengalahkan virus, sistem imun akan menyimpan identitas virus tersebut dan menciptakan memori sel. Memori sel akan menyimpan identitas virus corona, dan bila virus tersebut muncul kembali, memori sel segera memberikan suara alarm dan tentara sistem imun telah diproduksi secara langsung untuk melawan virus tersebut, sehingga kita tidak menjadi sakit karena tubuh kita telah memiliki kekebalan terhadap virus tersebut. Inilah alasan mengapa jika seseorang telah terinfeksi oleh virus corona dan sembuh, orang tersebut akan mendapatkan kekebalan terhadap virus tersebut. Apa saja aktivitas fisik
yang bisa dilakukan selama masa pandemi COVID-19 dengan memperhatikan protokol kesehatan. Aktivitas fisik tersebut adalah bersepeda, skipping, workout, membersihkan rumah, menyiram tanaman, dan lain-lain. Oh ya, jangan lupa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan ya teman-teman. Bagaimana peluang usaha di masa pandemi COVID-19? Peluang usaha yang dapat kita lakukan di masa pandemi. Yang pertama, ada bisnis online. Sebelum virus corona menjadi pandemi, bisnis online sudah menjadi pilihan banyak orang karena sistemnya yang sangat fleksibel. Transaksi melalui m-banking, berjualan di rumah, dan barang siap untuk dikirim. Bisnis online tak hanya dapat berjualan barang, namun kita juga bisa menawarkan jasa, misalnya menyediakan kelas belajar online. Yang kedua, ada bisnis hand sanitizer. Permintaan pasar akan hand sanitizer dan masker berubah begitu pesat setelah wabah COVID-19 masuk ke Indonesia. Klaim bahwa hand sanitizer dapat membunuh virus corona membuat penjualannya naik begitu tinggi. Hal ini dapat menjadi peluang bagi Anda untuk memulai usaha karena permintaan hand sanitizer yang tinggi. 3. Bisnis masker kain. Masker kain cukup bermanfaat untuk meminimalisir paparan droplet virus corona dalam aktivitas sehari-hari di luar ruangan. Walaupun tidak seefektif masker N95 atau masker lain yang tersedia di apotik. Oleh sebab itu, kebutuhan masyarakat akan masker kain menjadi meningkat. Yang keempat, ada bisnis frozen food. Mengisolasi diri di rumah artinya tidak boleh keluar rumah kecuali untuk urusan mendesak. Situasi ini bisa menjadi peluang usaha bagi kita untuk memulai bisnis makanan yang tahan lama dan praktis. Kita dapat menjual makanan beku yang sudah dikemas sehingga akan bertahan lama, ataupun makanan ringan yang bisa dicicipi sebagai cemilan di rumah. Meskipun kegiatan kita terhambat karena adanya virus COVID-19, kita tetap bisa mengambil sisi positifnya. Kita bisa belajar untuk hidup lebih sehat lagi. Kita juga bisa membiasakan diri untuk menjaga barang maupun makanan yang kita miliki tetap higienis. Tidak hanya itu, kita juga bisa memulai usaha dari berjualan online. Selain untuk mendapat penghasilan, bisnis online juga bisa dijadikan kesibukan agar tidak suntuk saat di rumah. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears. I'm fighting